Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, B1 Corp bekerjasama dengan Inkopa Universitas Widyatama, mengadakan acara seminar B1 Nation Internal Campus, dan pesertanya adalah mahasiswa Universitas Widyatama. Tujuan dari acara ini adalah bagaimana kecemasan teknologi dapat diredakan dengan menghubungkan inspirasi antar manusia, how technological anxiety can be relieved by connecting inspiration between people. Dalam acara ini, Rektor Widyatama, Profesor Haji Dadang Suganda, M.Hum, menyampaikan pidato mengenai 5 langkah utama yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam menindaklanjuti perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pertama, membantu mencari acuan dan sumber bacaan. Jadi AI membantu mencari acuan dan sumber bacaan, itu dari pedoman. Yang kedua, membantu memberikan ide penulisan. Jadi kalian boleh membuat jurnal, skripsi, tesis, membaca menggunakan AI. Karena ada rambu-rambunya, membantu memberikan ide penulisan. Yang ketiga, membantu penulisan dan menyusun presentasi dan multimedia. Boleh. Yang keempat, menghasilkan materi latihan belajar. Dan yang kelima, membantu memahami materi belajar yang sulit. Dalam acara ini menghadirkan 3 narasumber dan 1 guest star yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi. Narasumber pertama, Idam Fitriyadi, SMOS. Beliau menyampaikan bahwa ketika kita harus berkolaborasi, kita juga harus menggunakan teknologi, kita menggunakan data, juga menggunakan penjelasan buatan. Narasumber kedua adalah Tommy Ferdianto. Beliau menegaskan bahwa terdapat 3 hal sikap yang harus mahasiswa punya sebelum bekerja, yaitu strategic thinking, design thinking, dan problem solving. Narasumber ketiga adalah Timmy Theophilus. Beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai penggunaan teknologi. Menurutnya semua teknologi itu bagaimana kita menggunakannya. Kemudian pada acara inti, yaitu sesi talk show yang menghadirkan guest star yaitu Ibu Melia Rahmayani dan ketiga narasumber untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya dan memberikan pendapat tentang penggunaan teknologi dan digitalisasi. Jadi kalau bedanya episode biasa itu kan dulu kayak episode itu belum adanya NQ atau neural gitu. Dan sekarang di komputer itu ada. Itu sih. Harapan rektor atas diadakannya acara ini adalah, beliau berharap agar kedepannya nanti dosen bisa melacak proses belajar mengajar dan tugas mahasiswa sesuai dengan personality mahasiswa, karakter mahasiswa, dan pasion mahasiswa. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Inkopa, Inkubator dan Korporasi Akademik Universitas Widyatama yang dipimpin oleh Ibu Dr. Penny yang telah menyelenggarakan seminar bersama B1 yang bertema How Technological Anxiety Can Be Relieved by Connecting Inspiration Between People. Menurut saya, seminar itu menghadirkan tema topik yang sangat relevan dengan dunia saat ini, terutama berkaitan dengan fokus kita kepada digitalisasi dan kecerdasan buatan. Nah, dalam konteks itu kita tahu bahwa sekarang dunia digital sangat mendominasi kehidupan, kemudian juga kecerdasan buatan AI sangat mendominasi dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Yang saya maksudkan adalah bahwa kecerdasan buatan itu bisa dijadikan sebagai aplikasi atau sumber untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat mutakhir, tapi di sisi lain juga ada sisi yang kurangnya, yang negatifnya bisa dijadikan sebagai bentuk jiplakan terhadap karya-karya mestinya menjadi kepemilikan yang sangat resmi. Kemudian Dikti mengeluarkan peraturan berkaitan dengan penggunaan AI di perguruan tinggi, yang pada fokusnya salah satunya adalah bagaimana AI itu dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa
Dan saya melihat dua sisi. Yang pertama adalah otomatisasi dan personalisasi. Nah, seminar ini menghadirkan bagaimana AI berkorespondensi dengan dunia personalisasi dan dunia otomatisasi untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis, terutama dalam proses belajar mengajar. Jadi seminar ini menghadirkan sisi kebermanfaatan dari AI itu sendiri dalam konteks penggunaan yang sifatnya akademis dan yang non-akademis. Tapi juga di sisi lain memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa AI bisa berdampak negatif terhadap kemampuan berpikir manusia, terutama yang sifatnya analisis dan sintesis. Saya dari Yayasan menyambut baik acara seminar Be One Nation hari ini. Topiknya sangat menarik, sangat relevan, karena saat ini semua kehidupan kita berhubungan dengan teknologi atau kecerdasan buatan. Terima kasih Inkopa sudah mengadakan acara ini. Kita semua dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Dengan diadakannya acara ini, mahasiswa berpendapat bahwa acara ini sangat bermanfaat, menginspirasi, dan memperluas pengetahuan mereka tentang digitalisasi dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran mereka. Kebetulan saya suka mendengar pengalaman orang ya. Dan tadi ini orang-orang sukses semua. Bisa belajar bahwa ada satu hal yang saya dapatkan bahwa ada itu namanya momentum. Jadi orang kalau misalnya belajar terus-menerus, tapi kalau dia tidak dapat momentumnya dan tidak tahu opportunitiesnya, maka sia-sia. Dan tadi mereka melihat bahwa jurusan yang latar belakang mereka itu kurang lebih tidak selaras dengan itu. Tapi ketika mereka memiliki skill dan tahu di mana titik yang mereka bisa berkembang, itu luar biasa sekali dan bisa menjadi sukses. Dan mereka adalah contoh-contoh yang sudah terbukti dan saya akan mau menjadi seperti mereka. Pertama, acara ini terbilang menarik ya, soalnya kan kita ngebahas tuntas tentang AI ini. Nah, jarang-jarang nih kita fokus ke digitalisasi, terutama dalam bidang pendidikan, terus kayak teknologi. Nah, kita kan ngambil manajemen bisnis nih, dan menurut aku penerapan teknologi dan digitalisasi itu emang penting banget gitu. Apalagi tadi ngebahas soal critical thinking buat digital mindset, itu udah bener-bener ngebahas banget konsep dasar soal masa depan dari ekonomi sama bisnis itu sendiri. Soalnya kan kedepannya kita apa-apa udah pakai teknologi nih. Nah, pemahaman dasar soal digitalisasi sama critical thinking untuk automatisasi ini juga perlu banget sih menurut aku, dan itu penjelasan yang udah keren sih menurut aku. Menurut saya pendapat di sini pendapatnya itu kita jadi bisa lebih bijak lagi untuk menggunakan AI. Jadi kita juga kan seperti Bapak Rektor yang sudah bilang ada 5 kegunaannya juga kan yang sudah disebutkan. Nah, dari situ jadi kita bisa menggunakan AI itu dengan bijak dan baik. Jadi nggak salah. Jadi AI itu membantu dosen atau mahasiswa untuk pendidikan ke depannya.